Ketika adikku pulang, bab 15. Manda mengambil beberapa lauk lalu memakannya dengan santai. Aku dan Rima hanya memandanginya saja. Aneh, apa gadis zaman sekarang seperti itu? Tidak ada sopan santunnya. Apa kalian hanya akan melihatku makan? Tanyanya tanpa menatap kami. Apa saja yang kalian lakukan di rumah ini? Apakah melayani seperti pembantu? Mendengar kata pembantu membuat hatiku sakit, sebab selama ini aku memang merasa demikian. Hanya dipanggil saat dibutuhkan oleh ibu. Membantu membereskan rumah, memasak, sepertinya beliau tidak menganggapku menantu. Dadaku semakin sesak saat mengingat kejadian demi kejadian yang menimpaku di rumah ini. Seperti saat aku baru saja pindah, tidak ada lauk atau makanan lainnya. Aku kira ibu akan menyiapkan makanan seperti yang ibuku lakukan. Gam, ibu gak masak, gak punya uang, kamu kalau mau makan beli aja ya, ujar ibu waktu itu. Sebenarnya ada perasaan tidak enak, sebab aku tidak membawa makanan apapun, hanya tas berisi baju saja. Akhirnya aku dan Mak Agam membeli lauk untuk kami makan sekaligus buat orang-orang rumah. Sesampainya di rumah, ibu tengah makan bersama anak-anaknya. Sejak saat itu, aku sudah punya firasat kalau ibu berlaku tidak adil kepada suamiku. Kenapa kau melamun? Suara Manda menyadarkanku. Apa kau tidak diajari sopan santun? Kau sudah tahu namaku kan? Sahutku ketus. Baiklah, aku minta maaf. Dia kembali melanjutkan makan. Aku merasa ada yang Manda sembunyikan. Sikap dia saat ada ibu dan sekarang gak ada berbeda. Suaranya agak lembut, tidak angkuh seperti tadi. Aksa, ibu dan bapak sudah kembali. Raut wajah mereka sulit ditebak. Kira-kira apa yang mereka bicarakan ya? Apa bapak menentang pernikahan Aksa? Nak Manda, apa makanannya enak? Ini semua ibu loh yang masak. Hah, ibu yang masak? Bukannya ibu hanya memotong-motong sayuran saja? Aku yang memasaknya sampai selesai. Duh, mertuaku bikin aku ingin mengunyah sendal. Sangat enak, puji Manda singkat. Setelah makan, bapak ingin bicara dengan kamu, Namanda, ujar bapak. Baik, agar kita semakin dekat. Jawaban Manda benar-benar membuat jantungku berdegup kencang. Gadis ini memang berbeda, aku dibuat penasaran olehnya. Kulirik Aksa, lelaki itu santai saja. Tidak menegur atau merasa tidak enak karena sikap kekasihnya. Sepertinya bapak merestui hubungan mereka. Ya, pastinya begitu. Mana mungkin ibu dan bapak berani menentang keinginan anak bungsunya. Berbeda kalau Bang Agam yang meminta izin melakukan sesuatu. Pasti ada saja alasannya untuk melarang. Makan telah selesai 20 menit lalu. Kini kami sedang berkumpul di ruang keluarga. Manda duduk sembari menyandarkan kepala ke bahu Aksa. Adik iparku itu malah bermain ponsel. Sungguh aku gemas sekali melihat sikap mereka. Sudah tahu orang tua mau bicara, mereka malah tak acuh. Aksa, bapak mau bicara, simpan dulu ponselmu, ujarku. Bapak dan ibu menoleh ke arahku. Aku pura-pura tidak melihat saja. Tangan Rima memegang jemariku. Sepertinya itu kode agar aku tidak bicara lagi. Adik iparku yang satu ini memang agak penakut. Apa-apa akan mengalah tanpa melawan. Begini Nak Manda, di sini kan kampung, masih saling memperhatikan. Berbeda dengan di kota yang hidup masing-masing. Tidak peduli tetangganya mau seperti apa dan berbuat apapun, bebas. Jadi langsung ke intinya saja Pak, potong Manda cepat. Kini dia duduk tegap sembari menatap calon mertuanya. Manda, tidak sopan memotong pembicaraan orang tua, tegurku. Bapak saja tidak apa-apa Mbak, jawab Aksa membela kekasihnya. Saat aku ingin menjawab lagi, kulihat ibu memelotot dan memberikan kode agar aku diam. Menyebalkan sekali. Jadi, Bapak harap kamu bisa menjaga batasanmu dengan Aksa karena kalian belum menikah. Dan maaf, cara berpakaianmu harus lebih sopan lagi. Lanjut Bapak. Pakaianku kenapa? Aksa sangat suka melihat penampilanku seperti ini. Asal Bapak tahu, baju ini pemberian Aksa. Ya kan sayang? Apa? Jadi selera Aksa wanita yang seksi. Dulu kenapa tidak mau sama Delima? Menurutku anaknya Ibu Rika itu cantik, sopan juga, baik lagi. Hanya saja pakaiannya selalu kekurangan bahan. Aksa tampak gugup, mungkin dia malu juga. Manda membongkar selera dia tentang wanita. Padahal ibu sudah mewanti-wanti untuk memilih wanita yang wajar-wajar saja. Seandainya Bang Agam berada di posisi Aksa, pasti bapak dan ibu akan marah. Agam, apa kamu tidak bisa memilih wanita, ha?
Wanita seperti itu mau kau menjadikan istri, mau di mana bapak menaruh muka? Malu gak? Malu. Pasti akan marah seperti itu. Lalu bapak dan ibu akan mendiamkan Bang Agam karena tidak mau menurut sama orang tua. Berbeda dengan Aksa, anak itu bebas melakukan apapun tanpa hambatan. Senang sekali hidupnya. Bapak tenang saja, nanti aku bicarakan ini dengan Manda, ujar Aksa membela. Sekarang biarkan Manda istirahat, kasihan dia capek. Aku mengantarkan Manda ke kamar tamu karena disuruh ibu. Sesampainya di sana, Manda langsung berkeliling melihat isi kamar. Aku pergi dulu, kalau butuh sesuatu bisa cari ibu di bawah, ujarku. Kau tidak tinggal di sini. Aku menggeleng putar tubuh untuk pergi. Tetapi Manda kembali berucap, jangan mau dijadikan pelayan di rumah suamimu. Ingat kau ratu di keluargamu. Ucapan Manda sukses menghentikan langkahku. Aku memutar tubuh menghadapnya. Dia tersenyum, senyum yang tulus bukan meremehkan. Aku tahu yang memasak semua makanan adalah kamu. Bahkan aku tahu suamimu yang miskin itu sering direndahkan. Siapa kau sebenarnya? Tanyaku. Tubuhku sudah bergetar antara takut dan juga terkejut. Aku bukan siapa-siapa. Kau bisa keluar. Aku ingin tidur. Dari kota ke sini jaraknya sangat jauh. Mengapa bisa kalian betah hidup di pedalaman seperti ini? Gerutunya. Hei, ini bukan pedalaman, masih terbilang kampung biasa. Ke pusat kota juga dekat, paling 15 menit jika memakai motor. Manda tertawa, dia mendekatiku, lalu mengusap pundakku pelan. Bajumu jadul sekali, nantilah aku akan membelikanmu baju-baju modelan terbaru. Sungguh aku ingin menampar pipi mulusnya. Dia itu memiliki kepribadian ganda apa? Tadi bicara seolah-olah membelaku, tapi sekarang, wow, aku baru melihatnya dengan jelas. Kalungmu. Tiba-tiba saja tangan Manda menyentuh kalungku. Dia menatapnya dengan saksama. Ini emas asli, harganya lumayan mahal. Kau singkirkan tanganmu, ini perhiasan mainan hanya 100.000 di pasar. Aku segera berlalu dari kamar tamu. Menurutku Manda bukan orang sembarangan. Dia gadis pemberani dan juga pintar. Buktinya dia bisa tahu kalau ini emas asli. Padahal ibu dan Rima tadi percaya saja saat aku menyebutkan ini hanya kalung mainan. Aku sudah sampai di ruang keluarga. Tampaknya bapak tengah bicara serius dengan Aksa. Terlihat dari alisnya yang bertaut serta suasana terasa kaku. Aku duduk di dekat Rima lalu berbisik. Ada apa, Rim? Bapak habis nasihatin Aksa. Tumben, biasanya bapak akan selalu mendukung setiap keputusan Aksa, meski salah sekalipun. Soal pakaian Manda, nanti aku akan memberitahunya pelan-pelan, Pak. Namanya juga gadis kota, jelas Aksa. Iya nak, ibu malu nanti sama tetangga, timpal ibu. Mengalirlah beberapa nasihat untuk Aksa, apalagi soal ketidaksopanan Manda. Akan tetapi gadis itu masih beruntung, sebab ibu bapak masih mau menerima dan bersikap baik padanya. Seandainya Manda adalah aku, sudah dipastikan aku dan Mang Agam tidak akan direstui. Tidak lama kemudian terdengar suara seseorang mengucap salam. Ibu memintaku untuk melihatnya. Terpaksa aku berjalan ke pintu utama. Saat kubuka, ternyata di luar sudah ada Pak RT dan satu warga. Aku mempersilakan mereka masuk, lalu memberitahukan kepada ibu dan bapak. Kami serempak ke ruang tamu. Ada Pak RT, ucap bapak sembari bersalaman. Setelah semuanya duduk, Rima dan aku pergi ke dapur membuat minuman dan mengambil makanan. Lantas kami menyuguhkannya ke ruang tamu. Ada apa ya Pak RT? Tanya bapak. Jadi begini Pak, tadi saya mendapat laporan kalau Nak Aksa pulang membawa perempuan. Apa itu benar? Benar Pak, niatnya nanti sore saya akan melapor kepada Pak RT, jawab Bapak Rama. Apakah akan menginap? Tanya Pak RT lagi. Iya Pak, hanya 2 hari saja, sahut ibu. Pak RT manggut-manggut sambil memberikan nasihat dan peraturan di kampung kami. Aksa hanya diam, bapak ibu yang banyak bicara. Seharusnya dia yang menjelaskan. Setelah selesai berbincang, Pak RT pamit pulang. Mbak Risa, dengar sendiri kan kalau di sini harus ada seorang lagi untuk menemani tidur Nak Manda. Jadi ibu harap Mbak paham. Aku harus izin dulu sama Bang Agam. Gak perlu minta izin Mbak, masa iya nginep di rumah orang tua gak dibolehin? Timpal Aksa ketus. Walau ke rumah orang tua, seorang istri wajib meminta izin kepada suaminya. Apa bapak gak pernah memberitahumu tentang itu? Sindirku pedas. Raut wajah Aksa merah padam. Mungkin malu bercampur marah. Jika aku menginap di sini, apalagi harus satu ranjang dengan Manda. Seperti apa malam-malam yang akan aku lalui bersama gadis menyebalkan itu?
Assalamualaikum, halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama pena Rita Arsip. Saya penulis cerita Ketika Adikku Pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya yang pertama itu yang berjudul Ketika Duda Jatuh Cinta. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman kalau suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Rita Arsip. Terima kasih.